Sekarang kita buka sedikit saja, ini sedikit saja, tidak banyak. Peran suami itu apa? Peran istri itu apa? Yang pertama, apa sih peran suami tadi, ibu-ibu? Sejauh mana bisa bersabar gitu kan? Yo, sabar sih bisa Ustadz, tapi sejauh mana tapinya itu ya? Yang pertama, tentu saja surat keempat ayat 34 ya, surat An-Nisa ayat 34. Mungkin ini saya bacakan langsung aja untuk bisa membuka kalimat per kalimatnya. Kalimatnya begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba perhatikan sebentar kata-katanya nisa di situ ya. Nisa itu menunjukkan perempuan lebih dari satu. Ya. Nggak ada Bang Ucok nih ya. Nisa perempuan lebih dari satu. Kalau satu orang mar'ah namanya, mar'atun. Kalau disebut istri maka pasti zaujah. Tapi disebut nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud di sini laki-laki adalah qawwam, adalah pelindung, pengayom bagi wanita-wanita di dalam hidupnya. Yaitu ada 4 wanita dalam hidupnya, laki-laki. Hadir dan dirahmati Allah. Ya, ada 4 ya. Ya. Ada 4 wanita dalam hidup seorang laki-laki yang harus dilindungi. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, ibunya. Gak ada Bang Ucok nih, kalau ada Bang Ucok, wah kirain. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, saudara perempuannya. Apalagi kalau saudara perempuan itu sudah tidak memiliki suami. Menjadi tanggungan, qawwamuna 'alan nisa, maka kalimatnya nisa, bukan zaujatun, bukan mar'atun gitu ya. Yang ketiga tentu saja anak perempuannya. Dan yang keempat tentu saja istrinya. Dari 4 perempuan dalam hidupnya tadi yang harus dia ayomi, yang harus dia lindungi menjadi qawwam tadi itu, yang mana yang menjadi prioritas? Akad pernikahan, hadirin yang dirahmati Allah, itu membawa prioritas jiwa yang diberikan akad pernikahan tadi itu. Saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan itu, yang kita lakukan, yang bapak-bapak lakukan itu yang membuat kriteria yang istri tadi dan anak tentu saja menjadi prioritas yang utama. Jadi salah seseorang kalau bilang begini, ini ibu saya, uang pokoknya saya kasih semua sama ibu saya, udah kamu istri gak usah, gak gitu konsepnya. Akad pernikahan itu misaqon ghalizo, adalah perjanjian yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Dengan akad pernikahan itu, prioritas yang tadi ibu bergeser menjadi istri. Tentu saja istri tidak boleh melarang seorang suami untuk melaksanakan tugasnya sebagai qawwam terhadap ibu dan saudara perempuannya. Tidak boleh, salah seorang istri kalau melakukan itu. Tapi yang menjadi prioritas adalah istri dan anaknya. Prioritas. Maksud saya begini, kalau dalam kondisi keuangan misalkan 10 juta 1 bulan. Nah, silahkan bapak-bapak Anda berikan mungkin kepada ibu, kalau ibu masih hidup 1 juta. Kepada adik perempuan mungkin 500.000. Nah, sisanya istri. Terus buat saya mana gitu ya. Ya ambil dulu buat operasional, maksudnya jangan kasih semua juga ya. Nanti repot, mau beli bensin nggak ada dan lain sebagainya gitu ya. Ya intinya adalah istri dan anak yang menjadi prioritas. Tapi sekali lagi ibu-ibu tidak boleh Anda menghalangi, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah tugas suami Anda. Justru Anda dorong suami Anda menjadi qawwam, sebagaimana Allah katakan dalam surat keempat ayat 34 ini, dorong dia menjadi qawwam agar dia memperhatikan ibunya, agar dia memperhatikan saudara-saudara perempuannya. Itu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalimat anfaqu min amwalihim itu memang direct to the point, menjelaskan itu adalah soal finansial. Jadi saya ingin mengatakan standar minimal seorang suami qawwam yang pertama adalah melindungi itu maksudnya secara khauf dan ju ya, surat Al-Quraisy itu, dari rasa takut dan rasa lapar serta infak. Maksudnya begini Bu,
Ada yang tanya ke saya, Ustadz gimana kalau suami anak saya ini suka pukul, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dikit-dikit kalau marah pukul, dikit-dikit kalau marah pukul. Ini sebetulnya sudah melanggar hal yang paling dasar, yakni menjadi qawam. Loh, tapi kalimatnya nanti ada Ustadz di bawahnya, ya, walati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, kalimat itu hadirin yang dirahmati Allah bukan pukul sebagaimana yang dimaksud KDRT itu, bukan. Apabila kalian takut nusyuz seorang perempuan, nusyuz itu sederhananya gini Pak, Bapak Ibu ya, nusyuz itu sederhananya, maaf ya, berhubungan intim dengan laki-laki lain, itu nusyuz. Sederhananya begitu. Tapi kan sebelum itu terjadi ada yang menggoda, ada ini, ada itu. Nah, itu termasuk ke dalam nusyuz juga. Nah, kalau kalian takut istri kalian akan nusyuz, maka yang pertama berikan dia peringatan. Fa'izuhunna, berikan mau'izah, berikan pelajaran. Kalau sudah tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, hijrahkan pisahkan dalam tempat tidurnya, artinya pisah ranjang. Kalau tidak bisa juga dan masih ingin bersama dengan istri itu, atau pukul. Nah, pukul ini para ahli fikih mengatakan tidak boleh memukul dengan tangan, tapi memukul dengan sesuatu yang lain. Dan memukul di tempat yang tidak menyakiti, tidak berbekas, dan pukul sedikit, sangat sedikit, sebagai pukulan simbolis. Simbolisme. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bukan marah, kamu marah nih kok, surat Quran boleh saya pukul, itu tidak qawam. Hadirin yang dirahmati Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka saya agak berbeda kalau ditanyakan seperti itu. Suaminya memukul, saya bilang ini potensi untuk tidak bisa diperbaiki. Tapi silahkan, kalau ibu mau perbaiki, mau ini, coba silahkan. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Kalau perempuan ini tidak bisa hidup dengan suaminya itu, artinya minta perceraian. Karena itu termasuk dari dasar yang paling minimal, maksud saya. Ya. Oke, itu peran suami. Peran laki-laki sebagai suami. Ini kita membahas yang standar saja, yang paling dasar, yang paling bawah ya. Yang kedua, peran laki-laki sebagai ayah dan juga sebagai suami, surat 66 ayat ke-6. Kalimat Allah begini, ya ayyuhallazina amanu. Kita tahu kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ku anfusakum, jaga diri kalian, juga bisa laki-laki dan perempuan. Tapi begitu kalimatnya wa ahlikum, nah, berarti ini adalah kepada laki-laki, kepada ayah, kepada suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wahai bapak-bapak. Tugas bapak-bapak, tugas suami, tugas ayah untuk menjaga anak keturunannya serta istrinya dari api neraka. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda berikan? Ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan standar paling bawah seorang suami adalah mencegah istrinya, mencegah keluarganya dari api neraka. Jadi kalau Anda biarkan saja anaknya, biarkan aja istrinya, nggak diberikan pengajaran, nggak diajak mengaji, nggak diberikan penjelasan, salah, keliru. Dan itu bisa membuat seseorang suami tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan hanya uang ya, bukan hanya uang, tapi ini juga terkhusus, hadirin yang dirahmati Allah. Oke? Sekarang peran istri. Apa peran seorang wanita itu? Baik sebagai istri maupun sebagai ibu dalam rumahnya. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tadi sering digugat. Kenapa? Nafkahnya kurang, digugat. Terus tadi KDRT digugat. Tapi kalau ibu-ibu jarang digugat, padahal tugasnya spesifik Allah katakan dan penting di dalam rumah tangga tugasnya itu. Apa tugas ibu-ibu? Dan kita sering keliru, ibu-ibu sering, tugas ibu-ibu menyiapkan makanan, menyiapkan baju. Bukan itu tugas seorang perempuan. Bukan itu tugas seorang ibu. Kalau Anda mau lakukan bagus, tapi bukan itu tugasnya. Kalau Anda bisa punya uang bayar khadimat, bayar apa istilahnya itu? ART, biar aja ART yang melakukan. Bukan itu. Apa tugas perempuan yang paling esensial dalam rumah tangganya? Perhatikan kalimat Allah ini. Ini sering kita dengar, tapi jarang dikupas. Ya, nanti jam berapa nanti di rumahnya Pak Rifinal nih?
Kita kupas nih kalimat ini, hadirin yang dirahmati Allah. Anaknya akan menikah ya. Jadi kalimatnya begini. Kita sering dengar nih dalam resepsi-resepsi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Perhatikan, litaskunu ilaiha. Baru kemudian ada wau wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah itu nggak bisa digabung, nggak bisa. Mawaddah, cinta itu dihasilkan oleh kedua belah pihak. Demikian pula kasih sayang, mawad bainakum wa ja'ala bainakum, suami istri, bainakum mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tapi sakinah litaskunu ilaiha, domirnya muannas. Litaskunu ilaiha, perempuan yang punya tugas sakinah itu perempuan di dalam rumahnya. Untuk lebih kuatnya lagi kita buka surat ke-7 189. Sama kalimatnya. Mungkin ini saya bacakan langsung, kita kupas dari bahasa Arabnya. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah yang menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Perhatikan, ini jiwa yang satu itu kan berarti Nabi Adam kan? Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tadi istrinya perempuan, liyaskuna ilaiha, kepada perempuan. Lebih kuat lagi kalimat berikutnya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika dia menggauli istrinya akan hamil tadi. Jadi sakinah itu adalah tanggung jawab full, tanggung jawab penuh, tanggung jawab bulat Anda seorang perempuan dalam hidup Anda sebagai istri dan sebagai ibu. Sakinah membuat ketenangan di rumah Anda. Itu. Itu. Jadi kalau seorang suami dituntut karena infaknya tidak cukup, seorang laki-laki digugat ketika dia emosi KDRT, harusnya Anda perempuan siap-siap dituntut kalau Anda tidak bisa membuat rumah Anda sakinah. Tenang. Apa tenang itu? Betul-betul dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Suami beliau lari dari gua Hiro ini, baru melihat sesuatu yang tidak pernah beliau lihat. Penampakan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, ketakutan menggigil sedemikian rupa, lari sampai ke rumah, zambiluni, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Perhatikan apa yang beliau lakukan, diselimuti dulu, gak banyak ditanya. Kadang-kadang Bu, maaf ya, nih ibu-ibu, kadang-kadang ibu berpikir, halo ibu-ibu, kadang-kadang mungkin ibu berpikir begini, oh kalau suami nanti pulang, maaf Pak, ini saya harus kasih tahu Bapak, perempuan itu cara kerja otaknya beda dengan laki-laki. Otak perempuan itu bekerja simultan, jadi yang dipikirin banyak, yang dikhawatirin banyak. Dan kalau tidak ada ilmu sakinah ini, begitu dia ketemu suaminya, langsung nyerocos keluar semua yang dikhawatirin tadi. Begini, begitu, gimana nih, ini belum bayar, belum ini, belum itu. Nah. Perhatikan Bunda Khadijah, sakinah, zambiluni, selimuti saya, belum, nggak ditanya dulu nih. Ini suami dalam keadaan yang luar biasa, diselimuti dulu. Tenang, sakinah. Jadi kadang-kadang suami baru pulang kerja, cicilan mobil bentar lagi jatuh tempo nih, belum bayar nih, itu belum ini nih, itu itu tadi anak tuh tadi ini AC begitu, wah semua diungkapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu sakinah ini tenang dulu, kasih waktu dulu untuk sakinah. Itulah peran Anda, itulah peran ibu. Demikian pula kepada anak. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, makanya begini, ibu-ibu, kalau Anda ingin diingat oleh suami dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat Anda, Bu. Itu kata Mas Bu. Ya. Dia akan selalu ingat Anda. Kalau dia punya persoalan, yang pertama kali dia ingat adalah Anda, istrinya. Dia akan telepon, dia ingin berjumpa dengan Anda, dia ingin berkeluh kesah kepada Anda. Demikian pula anak-anak Anda, kemanapun mereka pergi, dia akan selalu ingat Anda sebagai ibunya. Kalau Anda bisa menghadirkan ketenangan di dalam rumah Anda, sakinah.
Bapak-bapak bilang betul. Betulnya gitu amat ya bapak-bapak ini ya. Sakinah. Sakinah. Nah, ibu-ibu ya. Kenapa? Jadi gini, mungkin ibu-ibu bilang gini, enak amat ya orang laki-laki yang suruh berjuang untuk tenang perempuan. Gini Bu, ada caranya supaya Anda bisa punya ilmu sakinah ini. Nih, saya gambarin ilmu sakinah itu di layar ya. Tidak bisa ibu dapat ilmu sakinah kecuali dengan cinta segitiga. Nah, ini pelajarilah cinta segitiga ini Bu. Ini yang bisa membuat ibu menjadi punya ilmu sakinah. Ya, apa cinta segitiga itu? Di sini ada Anda, ibu ya. Anda di sini satu. Di sini ada suami atau anak atau ya suami atau anak ya, ibu-ibu. Nah, cinta segitiga di atas Allah. Nih, kalau nggak gini nggak bisa, ibu-ibu. Dan mohon perhatian Bu, ya. Kenapa disebut segitiga? Karena begini Bu. Coba ibu perhatikan, semakin ibu di poin yang satu ini, sama juga bapak-bapak sebenarnya gitu juga nanti ya. Semakin Anda naik ke atas ke Allah, ya. Dan kemudian yang nomor dua ini juga naik ke atas kepada Allah, gitu ya, akan semakin dekat ininya. Titik pertemuannya akan makin dekat. Itu makanya segitiga. Makin mendekat kepada Allah, makin dekat titik pertemuannya. Makin dekat titik pertemuannya. Gitu maksudnya. Tapi semakin di bawah, semakin jauh dari Allah, semakin susah. Enak aja dia. Nah, bapak-bapak nih misalkan. Enak aja istri itu. Saya yang cari duit, susah, pontang-panting, keringat, air mata saya cari uang. Tahu-tahu saya kasih sama dia. Dia kerjanya nonton-nonton di rumah. Belanja-belanja. Glowing gitu ya. lucu nih Pak ya Bu. Kemarin saya ceramah di Citayam, terus waktu pulang saya lihat ada mobil pickup yang jualan tuh ya apa? Iya, plastik perlengkapan rumah tangga itu ya. Ya kan? Keliling-keliling itu loh yang apa namanya? Perabot itu ya. Terus ada tulisan di itunya di bawahnya ada tulisannya gini. Suami keliling, istri glowing. Nah, itu ya. Nah, suami keliling, istri glowing gitu ya. Sambil bercanda saya mikir gini, sambil jalan saya mikir gini. Ini kalau suaminya yang nulis berarti kesel. Tapi coba bayangkan kalau yang nulis tuh istrinya. Sana berangkat keliling supaya saya bisa glowing, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kan kesel kita, cari uang capek, cari ini susah payah, tahu-tahu kasih istri buat belanja, buat glowing, buat ini, buat itu. Kata istri begini tadi, ya sama aja dong. Saya nih mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Tahu-tahu saya yang harus bikin sakinah di rumah. Saya yang harus tenang di rumah, harus tampil dalam keadaan tenang supaya suami dan anak tenang. Enak aja. Kedua-dua hal ini tidak bisa dilakukan kalau tidak cintanya segitiga kepada Allah. Anda memberikan nafkah kepada istri Anda sedang menjalankan perintah Allah, naik kepada Allah. Anda ibu-ibu sedang menjalankan tugas Anda sakinah tadi itu, menghadirkan sakinah di rumah Anda kepada suami, kepada anak-anak Anda sedang menjalankan perintah Allah, meningkat tinggi derajat Anda di sisi Allah. Gitu. Jadi pengorbanan ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang gratis, semua dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ustadz, suami saya nih, misalkan ibu-ibu curhat, sudah saya pewa, tampilkan sakinah supaya enak, supaya ini, tapi orangnya begini. Ingat tadi Fir'aun. Ingat tadi Fir'aun. Gimana Ustadz, bapak-bapak misalkan curhat, saya pokoknya sudah saya lakukan semuanya. Saya adalah suami yang memberikan nafkah, saya juga sabar, saya juga memberikan pelajaran agama, saya juga mencontohkan, saya sudah melakukan semuanya, tapi istri saya masih begitu juga. Pak, contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kembalinya ke situ, baiti jannati ini.